Sebelum lanjut nonton video ini, jika kalian suka dengan channel Pegawai Jalanan, silahkan kalian support kami dengan cara subscribe dan klik tanda loncengnya. Silahkan gunakan headset Anda untuk mendapatkan kualitas suara yang jernih. Selamat menonton. Vince the Phoenix masih berumur awal 20-an pada tahun 1912. Ia adalah seorang Indo yang berparas menarik. Itulah kenapa laki-laki terhormat bernama Gimser Brinkman kepincut. Brinkman adalah seorang sociedad consordia dan terkenal sebagai laki-laki Belanda hidung belang. Namanya punya tempat tersendiri dalam sejarah dunia malam zaman kolonial. Brinkman suka sekali ke Pondokan Umar. Di situ ada Vince yang rela ditiduri dengan imbalan uang. Makin sering tidur dengan Vince, Brinkman ingin memonopoli Vince dengan menjadikannya gundik. Brinkman mau jadi teman tidur tetap Vince. Sialnya kehendak Brinkman ditolak Vince yang ingin bebas. Brinkman pun kesal dan Vince dicekik hingga mati. Kematian Vince pun jadi bahan berita. Dari penyelidikan polisi, aksi Brinkman ketahuan dan hukuman mati pun menjeratnya. Meski sudah divonis, Brinkman tak pernah menjalani hukuman mati. Dia keburu bunuh diri. Dia tak bisa percaya bahwa seorang kulit putih yang kaya harus membayar dengan nyawanya sendiri karena membunuh pelacur Indo. Dia lebih percaya pada teman-temannya yang berpengaruh besar. Tulis Rosihan Anwar dalam Sejarah Kecil Petitis Tua Indonesia Volume 1 tahun 2004 halaman 155. Gimser Brinkman adalah contoh hidung belang terhormat, tapi hukum kolonial tak memberi ampun padanya. Sosoknya sebagai kulit putih tentu bikin orang Belanda moralis terkejut. Ternyata dari ras mereka ada hidung belang yang merangkap pembunuh keji. Gimser Brinkman bukan satu-satunya orang Belanda terhormat yang punya kasus seksual yang unik. Buku Musim Berganti, Sekilas Sejarah Indonesia 1925-1950 tahun 1985 halaman 51 sampai dengan 52 yang disusun oleh Rosihan Anwar, dan buku Selamat Berpisah Sampai Berjumpa di Saat Yang Lebih Baik tahun 1988 halaman 17 karya J.C. Wecker juga mencatat adanya pejabat tinggi kolonial yang kedapatan menyetubuhi bocah pribumi laki-laki di sebuah hotel sekitar tahun 1938. Pejabat ini akhirnya dipenjara di Sukamiskin selama 1,5 tahun. Selain itu ada juga Direktur Mulo yang bunuh diri karena takut aksi homoseksualnya kepada anak-anak ketahuan. Di masa kolonial, pilihan laki-laki Belanda untuk melepas hasrat seksual tidaklah banyak. Mereka sulit menemukan perempuan Belanda. Akhirnya, banyak perempuan pribumi mereka jadikan nyai. Pilihan lain bercinta dengan pembantu mereka atau pergi ke rumah pelacuran. Hidung belang tentu saja tak melulu orang Belanda. Golongan lain seperti orang Tionghoa pun ada juga yang hidung belang. Oi Tambasia adalah yang paling terkenal. Di jajaran orang-orang Indonesia pun tak kalah banyaknya. Tak heran pelacuran bukan hal luar biasa di masa lalu, bahkan hingga sekarang. Pelacuran di masa kolonial juga terkait dengan militer. Pelacuran menjadi pemikat tersendiri bagi para pemuda yang ingin bergabung di militer. Akses terhadap pelacuran menjadi salah satu daya tarik untuk menjadi tentara. Tulis Budi Susanto dan Amaditoni Supriyatma dalam Abri Siasat Kebudayaan 1945-1995 tahun 1995 halaman 17. Setidaknya bayaran sebagai serdadu memungkinkan mereka menikmati pelacuran. Bagaimanapun di militer kolonial yang dikenal dengan KNIL, terdapat juga orang-orang Belanda yang belum bisa memperistri orang Belanda. Mereka yang cukup uang biasanya adalah perwira, bisa punya nyai, yaitu perempuan yang mengurus rumah tangga dan merangkap teman tidur. Serdadu bawahan biasanya terjebak dalam dunia pelacuran sebagai pelanggan. Ada juga di antara serdadu-serdadu pribumi yang beristri.
Di mana mereka bertugas, anak dan istri mereka biasanya ikut dibawa. Persetubuhan terutama dengan pasangan tetap dianggap sebagai sesuatu yang menyehatkan. Di KNIL, seperti diakui salah satu mantan anggotanya, yaitu Budiarjo, yang belakangan menjadi Menteri Penerangan di awal Orde Baru. Perempuan cukup direndahkan martabatnya. Mengatasi masalah seksual pun diajarkan di sana. Kami harus menyalurkan hasrat seksual kami dengan wanita pelacur. Syaratnya sebelum main harus diusapi salep SN sampai pedih. Inilah satu-satunya cara mencegah penyakit kelamin. Aku Budiarjo dalam memoarnya, Siapa Sudi Saya Dongengi, tahun 1996, halaman 23. Kebiasaan bercinta pada serdadu tersebut ikut melahirkan tempat-tempat pelacuran di era kolonial. Biasanya di mana ada tangsi KNIL, di kota itu tentu terdapat pula wanita tunasusila. Tulis Mayor Jenderal Sumarno Sosroatmojo yang di zaman kolonial jadi dokter pemerintah di Kalimantan dalam memoarnya Dari Rimba Raya ke Jakarta Raya tahun 1981 halaman 229. Kemaksiatan serdadu KNIL era kolonial tak hanya di luar tangsi. Di dalam tangsi kemaksiatan adalah hal biasa. Francis Gouda dalam Dutch Culture Overseas, Praktek Kolonial di Hindia Belanda 1900-1942 tahun 2007 menyebut, pendapat publik di metropolis Eropa telah membentuk bayangan penuh skandal tentang barak militer di Hindia sebagai tempat yang penuh maksiat. Halaman 198. Gouda mengutip bahwa ratusan serdadu tidur bersama gadis atau pembantu perempuan mereka di barak dan tidak ubahnya seperti binatang kawin. Begitulah pikiran orang kulit putih yang negaranya dibikin kaya berkat kegigihan serdadu-serdadu yang dianggap amoral itu. Setelah era kolonial selesai dan revolusi bergolak, dunia tangsi tetaplah dekat dengan kecabulan. Entah itu KNIL yang kebanyakan Indonesia maupun bule-bule KNIL, mereka juga jadi pangsa pasar pelacuran. Seorang serdadu Belanda seperti dikutip Gert Ostinde dan kawan-kawan dalam Serdadu Belanda di Indonesia 1945-1950 tahun 2006 halaman 254 sampai dengan 256 bercerita bagaimana otoritas militer berusaha mencegah pelacuran dengan pengawasan ketat polisi militer mereka, atau tontonan menjijikan soal bahaya penyakit kelamin akibat salah pilih lawan bercinta. Meski begitu, tetap ada saja serdadu-serdadu Belanda yang main cinta dengan PSK pribumi yang butuh duit karena ekonomi sulit era revolusi. Halaman 254 sampai dengan 256. Ketika seorang perempuan PSK menawarkan diri, maka para serdadu itu membaringkannya. Mereka menyetubuhi sang PSK satu persatu. Ketika satu bermain, maka yang lain menonton. Di mata para serdadu Belanda, perempuan PSK pribumi bermartabat sangat rendah. Perempuan-perempuan itu gampang sekali didapatkan, tapi saya tidak sudi. Karena 80% dari mereka tidaklah sehat. Mereka sudah pernah dipakai oleh orang Jepang dan India Inggris. Boleh dikatakan mereka busuk. Aku seorang serdadu bernama Marinus Art, seperti dikutip Ostinde dan kawan-kawan, halaman 260. Penyakit kelamin pun mudah tersebar di kalangan serdadu hidung belang itu. Soal penyakit kelamin, serdadu dari pihak Indonesia juga ada yang kena. Ada taruna Akademi Militer Nasional kita yang sedang praktik di front menjadi korban dari wanita tunasusila itu. Tulis Abdul Haris Nasution dalam buku Memenuhi Panggilan Tugas, Kenangan Masa Muda, tahun 1990. Itulah sejarah prostitusi warisan dari kolonial Belanda. Semoga informasi ini bisa memberikan manfaat dan nasihat kepada kita semua. Jangan pernah kita mendekati warisan kolonial Belanda yang buruk ini. Jika kalian suka dengan video ini, silakan berikan jempol ke atas. Dan jika kalian menganggap video ini bermanfaat, maka bagikanlah untuk teman-teman Anda yang lain. Terima kasih sudah menonton.